Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riza Dewi Rahmawati, NIM 170 2010 255. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang seminar proposal skripsi saya dengan judul Pengaruh Pengetahuan Keuangan, Locus of Control, Sikap Keuangan, dan Kepribadian terhadap Perilaku Manajemen Keuangan. Studi pada pelaku UMKM di wilayah Kecamatan Kemangkon. Langsung saja kita ke abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pengetahuan keuangan, locus of control, sikap keuangan, dan kepribadian terhadap perilaku manajemen keuangan pada pelaku UMKM di Kecamatan Kemangkon. Populasi dalam penelitian ini adalah para pelaku UMKM. Pemilihan sampel penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik purposive sampling. Berdasarkan kriteria didapatkan 30 UMKM yang menjadi sampel penelitian. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh pengetahuan keuangan, locus of control, dan sikap keuangan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap perilaku manajemen keuangan pada pelaku UMKM di Kecamatan Kemangkon. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kepribadian tidak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap perilaku manajemen keuangan pada pelaku UMKM di Kecamatan Kemangkon. Selanjutnya ada latar belakang masalahnya, yaitu peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pertumbuhan perekonomian di suatu negara dinilai sangat penting. Peran UMKM tidak hanya dirasakan di negara-negara yang sedang berkembang, melainkan juga di negara-negara maju. UMKM di negara-negara maju dan berkembang dinilai sangat penting dikarenakan menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan dengan usaha yang besar. Menurut kompas.com, UMKM memiliki peran yang cukup strategis dalam roda perekonomian Indonesia, terutama bagi kehidupan masyarakat kecil. Di antaranya adalah sebagai sarana untuk mengentaskan kemiskinan, sarana untuk meningkatkan tingkat perekonomian rakyat kecil, dan memberikan pemasukan devisa bagi Indonesia. Terdapat beberapa masalah, di antaranya dalam perilaku manajemen keuangan pada pelaku UMKM. Perilaku manajemen keuangan dianggap sebagai salah satu konsep penting pada disiplin ilmu keuangan. Permasalahan tersebut diantaranya meliputi pengetahuan keuangan yang dimiliki pelaku UMKM, permasalahan pada locus of control, sikap keuangan, dan kepribadian para pelaku UMKM tersebut. Selanjutnya rumusan masalahnya. Yang pertama, apakah ada pengaruh pengetahuan keuangan terhadap perilaku manajemen keuangan pada pelaku UMKM di Kecamatan Kemangkon? Yang kedua, apakah ada pengaruh locus of control terhadap perilaku manajemen keuangan pada pelaku UMKM di Kecamatan Kemangkon? Yang ketiga, apakah ada pengaruh sikap keuangan terhadap perilaku manajemen keuangan pada pelaku UMKM di Kecamatan Kemangkon? Yang terakhir, apakah ada pengaruh kepribadian terhadap perilaku manajemen keuangan pada pelaku UMKM di Kecamatan Kemangkon? Tujuan dari penelitiannya yaitu untuk mengetahui pengaruh pengetahuan keuangan terhadap perilaku manajemen keuangan pada pelaku UMKM di Kecamatan Kemangkon. Tujuan dari penelitiannya yaitu untuk mengetahui pengaruh pengetahuan keuangan, locus of control, sikap keuangan, dan kepribadian terhadap perilaku manajemen keuangan pada pelaku UMKM di Kecamatan Kemangkon. Selanjutnya ada landasan teorinya menggunakan teori plan behavior. Teori ini merupakan perluasan dari teori reaction action atau TRA. Teori ini juga mengasumsikan bahwa perilaku seseorang tidak hanya dikendalikan oleh diri sendiri, tetapi juga membutuhkan kontrol dari keterbatasan sumber daya dan kesempatan tertentu. Selanjutnya ada teori pembelajaran sosial, yaitu menurut Reuter tahun 96 dalam Madadi 2019,
Teori pembelajaran sosial dibangun atas 4 dasar konsep pokok, yakni potensi, perilaku, harapan, nilai, penguatan, dan situasi psikologis. Selanjutnya, perilaku manajemen keuangan merupakan proses meramalkan, mengumpulkan, mengeluarkan, menginvestasi, dan merencanakan kas yang diperlukan perusahaan agar individu dapat beroperasi dengan lancar. Menurut Humaira dan Sagoro tahun 2018. Selanjutnya, pengetahuan keuangan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan dalam kegiatan keuangan mulai dari penganggaran, perencanaan, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana baik yang dimiliki oleh organisasi ataupun orang pribadi. Locus of control adalah tingkat di mana orang percaya bahwa mereka memiliki kontrol atas hasil dan peristiwa dalam kehidupan mereka sebagai lawan dari kekuatan eksternal di luar kendali mereka. Sikap keuangan. Sikap keuangan merupakan unsur penting dalam perilaku manajemen keuangan. Sikap keuangan diartikan sebagai karakteristik psikologi seseorang yang berkaitan dengan masalah keuangan pribadi, menurut Humaira dan Sagoro. Selanjutnya, kepribadian adalah karakter yang dimiliki seseorang yang terbentuk dari lingkungannya. Selanjutnya kita ke kerangka pemikirannya, yaitu ada pengetahuan keuangan, locus of control, sikap keuangan, dan kepribadian mempengaruhi perilaku manajemen keuangan. Ada hipotesisnya, ada 4 hipotesis. Pertama, pengetahuan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku manajemen keuangan. Yang kedua, locus of control berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku manajemen keuangan. Yang ketiga, sikap keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku manajemen keuangan. Kemudian yang keempat, kepribadian berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku manajemen keuangan. Metode penelitian yang digunakan yaitu yang pertama ada jenis penelitiannya menggunakan penelitian kualitatif. Teknik pengambilan data adalah dengan cara menyebarkan angket atau kuesioner pada pelaku UMKM di Kecamatan Kemangkon. Populasi dan sampelnya yaitu populasi pada penelitian ini adalah para pelaku UMKM di Kecamatan Kemangkon. Penentuan ukuran sampel menggunakan rumus Lovin dan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Data yang digunakan adalah data primer. Sumber data berasal dari Dinas Kecamatan Kemangkon per tahun 2019. Selanjutnya ada definisi operasionalnya, yaitu yang pertama, perilaku manajemen keuangan. Ada jenis-jenis perencanaan, anggaran keuangan yang dimiliki, teknik dalam menyusun perencanaan keuangan, kegiatan menabung, asuransi, pensiun dan pengeluaran tidak terduga, kegiatan investasi atau kredit, tagihan, dan mentoring pengelolaan keuangan. Kedua, ada pengetahuan keuangan, meliputi pengelolaan keuangan, perencanaan, pengeluaran dan pemasukan, uang dan aset, kredit, dasar asuransi, dan dasar investasi. Ketiga, ada locus of control yang terdiri dari yang pertama, bisa melakukan apapun yang sudah ada dalam pikiran, memiliki kontrol atas hal-hal yang terjadi, dorongan kehidupan sekitarnya. Selanjutnya, sikap keuangan meliputi orientasi terhadap keuangan pribadi, filsafat utang, keamanan uang, dan menilai keuangan pribadi. Yang terakhir ada kepribadian, meliputi perencanaan diri, berani mengambil risiko, kepemimpinan, dan berorientasi ke masa depan. Selanjutnya, metode analisis yang digunakan. Pertama ada uji instrumen data, terdiri dari uji validitas dan reliabilitas. Yang kedua, uji asumsi klasik, terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Yang ketiga ada analisis regresi linier berganda. Keempat, yaitu ada uji hipotesis yang terdiri dari koefisien determinan, uji simultan, dan uji parsial. Kemudian ada hasil dan pembahasannya.
yaitu pelaku UMKM yang terdaftar di Kecamatan Kemangkon per tahun 2019. Ini merupakan data terbaru, yaitu berjumlah 33. Jumlah sampel yang memenuhi kriteria berjumlah 33. Dan jumlah sampel yang digunakan berdasarkan rumus Lawin, yaitu ditemukan 30. Selanjutnya kita ke uji instrumen data atau uji validitas. Dari hasilnya, yang pertama yaitu variabel pengetahuan keuangan atau X1 diketahui semua butir pertanyaan valid karena nilai R hitung lebih dari nilai R tabel. Yang kedua, variabel locus of control atau X2 diketahui tidak semua pertanyaan valid. Pertanyaan nomor 8 dinyatakan gugur karena nilai R hitung kurang dari R tabel. Yang ketiga, variabel sikap keuangan atau X3 diketahui tidak semua pertanyaan valid. Pertanyaan nomor 7 dinyatakan gugur karena nilai R hitung kurang dari R tabel. Selanjutnya, variabel kepribadian yaitu X4 diketahui semua butir pertanyaan valid karena nilai R hitung lebih dari R tabel. Selanjutnya, variabel perilaku manajemen keuangan atau variabel Y diketahui tidak semua pertanyaan valid. Pertanyaan nomor 5 dari 10 dinyatakan gugur karena nilai R hitung kurang dari R tabel. Kemudian ada uji reliabilitas. Semua variabel pada penelitian ini dikatakan reliable karena semua nilai Cronbach alpha-nya yaitu lebih dari 0,07. Selanjutnya ada hasil dari uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas berdasarkan output dengan menggunakan uji one sample Kolmogorov-Smirnov diketahui bahwa nilai signifikansi Totailed sebesar 0,951 lebih dari 0,05. Hal tersebut berarti nilai residual terstandarisasi dinyatakan menyebar secara normal. Selanjutnya ada uji multikolinearitas. Berdasarkan output pada koefisien diketahui nilai toleransi pada semua variabel mempunyai nilai toleransi lebih dari 0,1 dan nilai VIF di bawah 10, sehingga bisa dikatakan pada model regresi tidak terjadi gejala multikolinearitas. Selanjutnya uji heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil output dengan menggunakan uji White, diketahui pada model summary tidak terjadi gejala heteroskedastisitas karena nilai X2 hitung yaitu 10,5 kurang dari X2 tabel yaitu 16,919. Analisis regresi linear berganda. Dari hasil analisis regresi dapat diketahui model persamaan regresi berganda yaitu sebagai berikut. Y sama dengan min 17,927 plus 0,318x1 plus 0,938x2 plus 0,665x3 plus min 0,099x4 plus error. Selanjutnya ada uji hipotesisnya, yaitu koefisien determinan. Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai adjusted R-square adalah 0,662, yang berarti bahwa variasi perilaku manajemen keuangan dapat dijelaskan oleh variasi pengetahuan keuangan, locus of control, sikap keuangan, dan kepribadian sebesar 66,2%. Atau variabel pengetahuan keuangan, locus of control, sikap keuangan, dan perilaku dan kepribadian mampu mempengaruhi perilaku manajemen keuangan sebesar 66,2%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Kemudian ada uji simultan atau uji F. Dari hasil model regresi di atas menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 12,268, sedangkan tingkat signifikansi atau probabilitasnya yaitu sebesar
0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat diperoleh DF-N1 yaitu K-1 atau 4-1 sama dengan 3 dan DF-N2 yaitu 30-4 yaitu hasilnya 26 sehingga diperoleh F tabel sebesar 2,975. Dengan demikian F hitung lebih dari F tabel atau 12,268 lebih besar dari 2,975 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas secara simultan mampu menjelaskan perubahan pada variabel tergantung atau model dinyatakan cocok atau fit. Terakhir ada uji hipotesis, uji parsial, atau uji T. Hipotesis pertama diperoleh nilai T hitung 1,770 lebih dari T tabel 1,708 dengan nilai signifikansi 0,089 lebih dari 0,05 yang berarti pengetahuan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku manajemen keuangan, sehingga dapat dikatakan bahwa H1 diterima. Hipotesis kedua, diperoleh nilai T hitung 1,819 lebih dari T tabel 1,708 dengan nilai signifikansi 0,081 lebih dari 0,05 yang berarti locus of control berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku manajemen keuangan, sehingga dapat dikatakan bahwa H2 diterima. Hipotesis ketiga, diperoleh nilai T hitung 2,279 lebih dari T tabel 1,708 dengan nilai signifikansi 0,031 kurang dari 0,05 yang berarti sikap keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku manajemen keuangan, sehingga dapat dikatakan bahwa H3 diterima. Hipotesis keempat yaitu diperoleh nilai T hitung 0,273 kurang dari T tabel 1,708 dengan nilai signifikansinya 0,787 lebih dari 0,05 yang berarti sikap keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku manajemen keuangan, sehingga dapat dikatakan bahwa H4 ditolak. Kesimpulannya yaitu H1 diterima, pengetahuan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku manajemen keuangan pada pelaku UMKM di Kecamatan Kemangkon. H2 diterima karena locus of control berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku manajemen keuangan pada pelaku UMKM di Kecamatan Kemangkon. H3 juga diterima karena sikap keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku manajemen keuangan pelaku UMKM di Kecamatan Kemangkon. Lalu H4 ditolak karena kepribadian tidak berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku manajemen keuangan pada pelaku UMKM di Kecamatan Kemangkon. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.